Oke, selamat datang. Selanjutnya pada video kali ini kita akan membahas PR yang kedua. Nah, PR yang kedua ini di soal yang pertama ada rangkaian, kemudian soal kedua juga rangkaian. Ini yang kedua kapasitor ya. Kemudian yang ketiga ada ada resistansi di mana itu ada X itu adalah sumber tegangan ya. Nah, selanjutnya kita coba kerjakan nomor yang pertama. Perhatikan rangkaian pada gambar di bawah ini, hitung resistansi efektif rangkaian tersebut, dan gunakan hasilnya untuk menentukan arus pada resistor 4 ohm. Nah, jadi di sini kita disuruh menghitung resistansi efektif dan juga arus pada resistor 4 ohm. Nah, resistansi efektif ini tuh apa? Resistansi efektif ini adalah hambatan totalnya ya. Dari sini teman-teman bisa serikan dulu hambatan yang bisa diserikan, yaitu suatu hambatan yang berada di dalam satu arus yang sama atau satu jalur atau satu kawat, di mana kawat tersebut tidak sedang terhubung dengan kawat lain. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini ada 1, 4, dan 5. Itu berada di satu kawat yang sama dan kawat ini ya, tidak sedang terhubung ke yang lain di dalam ini ya, kurun 1 sampai 5 ini. Nah, kemudian setelah itu ya tinggal kita serikan aja. Contoh maksud dari tidak sedang terhubung dengan kawat lain itu ya dia tidak bercabang saat mereka tersambung. Contoh lain itu kan 3, 10, dan 2. Akan tetapi 3, 10, dan 2 ini dia bercabang. Jadi saat 3, 10, dan 2 tersambung, itu tuh tercabang, ada cabang di antara mereka. Antara 3 dan 10, antara 10 dan 2 tuh ada cabang. Sedangkan di 1, 4 itu antara 1 dan 4 tidak ada cabangnya. Antara 4 dan 5 pun begitu, tidak ada cabang. Jadi bisa langsung diserikan saja. Nah, jadi setelah diserikan, nanti teman-teman bisa diperoleh ini 12, kemudian ini 2, ini 5, ini 10, ini 3, ini 2, 10, kemudian ini adalah hambatan penggantinya. Ini aku tulis dulu ya, 5, 10, 2, 2, 3, 10. Nah, ini adalah R. Misal aku kasih tanda 1 gitu, R1. Nah, di mana R1 itu adalah seri dari 1, 4, dan 5. Ke 1 ditambah 4 ditambah 5. 1, 4, 5 berarti 10. Aku tulis aja langsung sini ya, sama dengan 10. Nah, setelah itu, teman-teman lihat di sini, karena dia udah diserikan, jadi bisa diilustrasikan sebagai satu hambatan aja. Dan tinggal diparalelkan ya. Nah, diparalelkan dulu. Kenapa? Agar dia jadi satu sehingga di sini tidak ada cabang lagi. Kalau udah nggak ada cabang, nanti bisa diserikan. Nah, setelah diparalel, nanti diperoleh hambatan pengganti yang seperti ini. Nah,
Misalkan aku tulis di sini 2 gitu ya. Berarti ini adalah R2, di mana R2 itu adalah paralel 10 dan 10. Nah, 10 ini adalah 10 dan 10 itu dari R1-nya, yang satunya. Nah, karena ada dua hambatan yang sama dan dia di paralel, maka R paralelnya bisa langsung dibagi 2 aja. R2 sama dengan 10 dibagi 2. Atau, ya kan, persamaannya itu adalah RP sama dengan R dibagikan dengan N. Dengan syarat R-nya itu sama, ya besar R sama, dan N itu adalah jumlahnya. Nah, besarnya kan sama ya, sama-sama 10, jumlahnya ada 2. Ini 10, jumlahnya ada 2, berarti 10 bagi 2. Nah, tinggal dapat hasilnya 5. Aku tulis R2 sama dengan 5. Jadi ini ada 3, 2, 2, 10, ini 5. Nah, begitu lagi. Ini tinggal diserikan ya, karena udah nggak ada cabangnya lagi. Tinggal diserikan lagi. Ini aku tulis 3 di sini. Jadi 3, 5, 2 gitu ya. Hmm, hmm, hmm. 3 tambah 5, ya ini aku tulis di sini R3, itu adalah seri dari 3 tambah 5 tambah 2. Sama dengan 10 ya, di sini 10, 10, 5, 2. Sama kayak tadi lagi, di sini kita paralelkan, ini 4. Nah, sehingga setelah diparalelkan, hambatannya akan berubah hambatan pengganti ya, jadi seperti ini. Ini adalah R4. Mana R4 tadi adalah 10 dibagi 2 karena sama-sama 10 dan jumlahnya 2. Ini 5. Sama dengan 5. Ini 5, 2. Nah, dapat deh R totalnya, yaitu tinggal dijumlahkan ini. Ini adalah 5. Maka R efektif atau R5 ya sama dengan 5 tambah 5 tambah 2. 12 ohm. Hingga R efektif dengan 12 ohm ya. Dapat. Nah, setelah itu ya tadi ada 12. Ini 12 volt ya. Aku tulis volt biar membedakan dengan yang ohm. Nah, selanjutnya kita mau mencari eh, arus pada resistor 4 ohm ini. Nah, kita lihat gambar yang paling sederhana tadi ya dari sini. Dari yang ini yang jadi satu rangkaian sederhana aja. Nah, dari sini kita bisa mencari I totalnya. I total itu adalah berapa? I total sama dengan V dibagi R totalnya atau R5. Itu adalah 12 dibagi 12 sama dengan 1 ampere. Jadi R total itu adalah 1 ampere. Nah, kemudian kita mau, I total ya. Total adalah 1 ampere. Kemudian kita mau mencari yang ada di 4 ohm. Nah, ini kan ada masuk ya. Berarti ini adalah I total atau aku tulis aja I. Kemudian dia akan keluar di sini I1, di I2. Ini nggak bisa baca. Kemudian ini I3, I4 gitu ya. Nah, setelah itu kita lihat di bagian yang sederhana kedua. Sederhana kedua itu kan gini ya, ini 12.
Ini ada 2, 10, 5, terus di sini ada 10. Ya, saat dirangkai jadi kan gini ya. Jadi yang pertama dulu. Ini 5. 5, 5, 2 gini kan. Hambatan penggantinya. Kita tahu bahwa V dari rangkaian seri ini kan sebenarnya sama kayak seri gini ya. 12. Ini 5, 5, 2 gitu ya. Ini 5, 5, 2. 12. Tegangannya V total kan 12, di mana V total dari rangkaian seri itu adalah V di 5 ohm ditambah V di 5 ohm ditambah V di 2 ohm, gitu kan. Nah, kita mau mencari V yang di 5 ohm karena V5 ohm ini, V5 yang ini ya, itu bersambungan atau berhubungan dengan I3-nya. Nah, V di 5 ohm itu kan tinggal V di 5, ini ya, rangkaian 5, I dikali R. Nah, I-nya tadi 1 dan R-nya itu 5 ohm. Sama dengan 5 volt. Nah, maka dari itu, tegangan yang ada di sini itu sebesar 5 volt. Tegangan yang ada di rangkaian pengganti 5, hambatan pengganti 5 ohm itu 5 volt. Kemudian kita tinjau ya, tinjau yang hanya rangkaian 5 ohmnya. Nah, jadi kan di sini tuh sebenarnya tadi ada 5, 5, gini-gini. 5, terus dia bersambung lagi 5, sambung lagi 2. Kemudian dia disambungkan lagi dengan 12 ya. 552. 552 kita hanya lihat yang ini 5 aja. Nah, saat di 5 ohm itu sebenarnya kan 5 itu adalah gini ya. Ambil yang 5 aja, ini kalian hapus, kalian abaikan dulu, bukan dihapus ya. 5 ohm gini itu mewakili dari yang 10 ohm tadi dan 10 ohm hambatan pengganti. Nah, karena di sini ingat nggak dari yang mana tuh 10 ohm 10 ohm? Dari yang ini. Jadi ini kan sebenarnya 5. 5, 5, 2. Nah, jadi 5-nya jadi 10. Aku bagi 2. Nah, tegangan P misal AB gitu ya. VAB itu kan 5 volt. Tadi ya dari sini dapat V di 5 ohm. Nah, yang tadi 5 ohm maka otomatis V-nya itu sama 5 volt. Maka tegangan di sini sama yang di 10 ohm sama adalah 5 volt dan di 10 ohm atas juga 5 volt. Nah, teman-teman eh, lihat lagi rangkaiannya. Kalau 10 ohm ini tuh dia tunggal dan 10 ohm ini aku yang bawah itu yang kiri ya. Jadi ini yang tunggal, ya, hambatan tunggal, ini yang hambatan pengganti. Maksud tunggal itu gimana ya? Tunggal real dari awal tuh emang 10 gitu ya maksudnya. Kemudian kalau yang 10 ohm atas itu pengganti dari yang 3, 2, dan sekawan-kawannya ini ya. Nah, setelah itu nilai dari hambatannya, tegangannya, karena paralel itu sama-sama 10. Ini 10 volt, ini juga 10 volt. Nah, kita langsung aja uraikan di yang atasnya. Nah, 10 volt tadi kan diuraikan jadi 352 gitu ya. Uraikan hambatan pengganti atau R pengganti ya.
10 ohm. R pengganti 10 ohm itu dari mana? Dari 3, 5, 2 gitu kan. 3, 5, 2. Nah, itu V totalnya adalah 10 ohm. V totalnya 10 volt ya. Dan R totalnya adalah R pengganti ya, RP 10 ohm. Maka iya, V per R sama dengan I itu adalah 1 ya. Karena 10 dibagi 10. Nah, karena I-nya 1 dan di sini juga 5 ya. Ini ada 3 dan ini 2. Nah, kita lihat di mana letak 4 ohm ini ya. Kita nyari yang di 4 kan tadi. Ya, arus pada 4 ohm itu berada. Arus 4 ohm itu berada di rangkaian ini. 3, 2, dan ini ya. Berarti ini kan tadi hambatan penggantinya adalah 5 ohm ya. Yang ini seri dan diparalelkan itu 5 ohm. Jadi, iya 5 ohm di sini. Maka kita analisis yang hanya RP-nya, yang RP. Ya, RP. Ini R real. Ini juga real. Lihat yang 5 ohm. Uraikan RP. R pengganti ini. Pengganti biar nggak bingung dengan paralel ya. 5 ohm. 5 ohm dapat dari mana? Dari 5, kemudian dari 10. Tadi kan. Dari 10 dan 10. Dari 10 dan 10. Ya, kayak gitu. Nah, tadi tegangannya berapa? V di 5 ohm. Itu sama dengan I dikali R. I-nya 1, R-nya 10. Kok 10 sih 5? Orang itu aja 5 ohm ya, jadi 5 volt. Nah, di sini tegangannya itu juga 5 volt. Misal ini CD, berarti VCD 5 volt. Nah, di sini juga ada kan 10 dan 10. Nah, 10 tadi dapat dari sini yang real 10 dan yang pengganti 145. Misalkan yang bawah tadi adalah R betulan atau ya R real, terus yang atas R pengganti gitu. Tadi aku kasih kata tunggal ya, R tunggal. Jadi kita cek yang pengganti karena kita mau nyari yang 4 ya. Karena VCD 5 volt, maka V di R pengganti itu sama dengan 5 volt. V di R tunggal juga 5 volt, kayak gitu. Kemudian analisis di R pengganti 10 ohm ya, yang atas. 10 ohm. Nah, 10 ohm dia punya ada ini 415 atau apa tadi ya? 145. 145. Nah, ini adalah CD ya. Nah, totalnya berapa? 10 kan? Iya, betul. Karena penggantinya 10, berarti totalnya emang harus 10. Terus, tinggal dicari arusnya. Arus sama dengan V per R. VCD tadi berapa? Ya, VCD dibagi R penggantinya tadi. R pengganti. Nah, VCD-nya tadi adalah 5 dibagi 1, 4 tambah 5, 10. 0,5 ampere. Ada yang salah nggak? Coba dilihat lagi. Kita teliti.
Ya, tot. Oh, bentar. Jadi tadi ada yang keliru ya ini. So sorry. Jadi di sini udah betul, RR efektifnya 12. Ini kan 1 ampere. Jadi V total V5 tambah V5 tambah V2. V5 itu adalah IR 1 kali 5, 5 volt. Nah, ini harusnya tuh 5 volt kan. Nah, tapi di sini 10 volt. Itu adalah kesalahan aku. Aku minta maaf ya, harusnya itu bukan 10, tapi adalah 5 volt. Nah, ini 5 volt. Enggak apa-apa. Ya, karena VAB-nya itu kan 5 volt ya. Nah, kemudian V totalnya itu adalah 5 volt. Nah, R totalnya 10 ohm V per R. Sama dengan I. Kita cari I-nya ya tadi ya. Cari arusnya I sama dengan V per R 5 per 10. 0, 0,5. 0,5. Berarti karena I-nya tadi 0,5 kali 5, berarti 2,5 volt. Nah, ini ya, 2,5 volt itu harusnya dimasukkan ke sini. Nah, ya, ini 2,5, 2,5, 2,5. Oke, sudah. Berarti tinggal 2,5 bukan VCD 0,25 ampere. Ya, beda dikit. Beda jauh sih. Ya, kayak gitu ya teman-teman. Aku minta maaf tadi ada salah masukin angka. Harusnya 5 jadinya 10. Ini udah aku ganti. Kayak gitu mungkin. Terus eh nomor 2 ya. Nomor 1 udah. Nah, ini aku tulis dari sini. Arus pada 4 ohm sebesar 0,25 ampere. Nah, ini kenapa kok 0,25? Karena dia dirangkai seri ya. Antara 1, 4, dan 5 karena seri, maka arusnya sama. Kayak gitu. Perhatikan gambar di bawah ini. Sebuah kapasitor C dihubungkan seri dengan resistor R. Mulanya saklar terhubung ke A sehingga mengalami charging, pemuatan hingga penuh. Setelah itu saklar dipindah ke B sehingga mengalami proses discharging jika tau merupakan tetapan waktu kapasitif. Berapa waktu yang diperlukan agar tinggal seperempat muatan bla bla. Ini sebenarnya sama dengan itu ya, UTS yang udah aku bahas. Teman-teman jangan lupa melihat juga ya. Kok ini sih? Ini ya, sama kayak ini. Sama persis.
Ya, jadi saat suatu kapasitor dihubungkan seri dengan resistor. Mulanya saklar terhubung ke A sehingga mengalami charging. Setelah itu saat saklar dipindah ke B sehingga mengalami proses discharging. Jadi saat charging, ya dia kapasitornya ngecas sampai penuh sehingga beda potensial atau ya sehingga beda potensial yang ada di sini itu sebesar ini yang dia adalah sumber chargingnya kayak gitu ya. Kemudian setelah itu dia discharge. Nah, discharge itu melepas muatan dengan persamaannya pakai ini ya. Nah, karena muatan yang diminta itu adalah agar muatan tinggal seperempat muatan mula-mula, maka ya Vx atau Vt ya sama dengan seperempat V0 gitu. Dimasukkan saja sehingga diperoleh nilai T-nya 1,4 tau atau taulen 4 kayak gitu. Oh iya, itu kan muatan dan ini adalah V. Hmm. Nah, ini kenapa kok sama? Ya, harusnya sama sih karena Q itu sama dengan C dikalikan dengan V. Maka muatan itu sebanding dengan V. Gitu ya. Jadi nanti bisa samaannya menjadi Q saat T ya. Sama dengan Q0 E min T per RC gitu ya. Ini seperempat Q0 sama dengan Q0 E min T per RC. Q0-nya dicoret, nanti jadi persamaan seperempat sama dengan E min T per tau. Nah, RC tadi kan tau gitu. Jadi, sampai sini nanti persamaannya lanjut ke sini. Itu. Ya, hanya beda itu ya. Beda potensialnya. Kayak gitu. Hasilnya sama. Ya, nanti teman-teman bisa pakai taulan 4 atau 1,4 tau kayak gitu. Semuanya betul. Terus nomor 3, perhatikan gambar di bawah ini. Bagian rangkaian AB menyerap energi pada laju 50 watt saat arus I 1 ampere melaluinya berada pada arah A ke B. Diketahui resistansi 2, ini aku tulis dulu 2 ohm, dan perangkat Gigalex tidak memiliki resistansi internal, jadi nggak punya hambatan dalam gitu ya. I-nya itu adalah 1 ampere. Oke, lajunya itu 50 watt. Nah, diketahui itu P-nya adalah 50 watt. Berapa perbedaan potensial antara A dan B? Beda potensial itu V ya, beda potensial. Itu nama lain dari tegangan ya. V atau tegangan. Nah, kita tahu dari persamaan P itu sama dengan V dikalikan dengan I atau arus. Nah, yang ditanya adalah V ya, jadi V itu adalah V dibagi dengan I. Sama dengan 50 dibagi I-nya 1 sama dengan 50 volt. Beda potensial antara A dan B itu adalah 50 volt. Kemudian yang B, nilai GGL-nya. GGL itu adalah delta V kurangi I dikali R.
Ya, jadi GGL itu tuh ini ya, GGL, gaya gerak listrik. Nah, diketahui beda potensialnya itu adalah 50, dikurangin I-nya adalah 1, dikali dengan R-nya 2. 50 dikurangi 2 adalah 48. Satuannya volt ya. Kemudian untuk yang C, terus ini. Apakah titik A terhubung ke terminal positif atau ke terminal negatif X? Nah, kita lihat nilai GGL-nya itu apa? Karena nilai GGL-nya itu positif, maka nanti gambarnya tuh jadi kayak gini. Di A-nya itu terhubung ke yang positif. B. Ini ya, positif, negatif. Positif itu lebih panjang dari negatif. Karena ya, karena GGL-nya itu positif, maka A, ini A ya, terhubung dengan terminal positif GGL. Gini ya. Ya gini GGL. Nah, jadi itu pembahasan dari PR yang kedua. Bila ada yang tanyakan boleh WA aku. Oke, sekian terima kasih sudah menonton. Aku tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.